Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Sabto Wijanmoko. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan terdahulu, yaitu tentang elektrokimia dan deret volta. Anak-anakku sekalian, sel elektrokimia ini akan mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Ada reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik dan ada juga reaksi kimia yang disebabkan karena adanya tambahan energi listrik. Nah, reaksi kimia yang kita bahas dalam kesempatan kali ini terutama adalah reaksi kimia yang berkaitan dengan redox atau singkatan dari reduksi dan oksidasi. Sel elektrokimia ini dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama adalah sel volta, yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel volta atau sel galvani ini diberi nama sesuai dengan ahli yang menemukannya, yaitu sel elektrokimia, di mana reaksi kimia redox itu menghasilkan energi listrik. Contohnya pada batu baterai dan aki. Pada batu baterai dan aki itu di dalamnya terjadi reaksi kimia sehingga menghasilkan energi listrik yang dapat menyalakan lampu senter atau menyalakan mesin. Kemudian pada sel elektrolisis ini kebalikan dari sel volta tadi. Di sel elektrokimia atau sel elektrolisis ini energi listrik ini justru digunakan agar reaksi kimia redox ini dapat berlangsung. Ya, pada awalnya reaksi redox di sini tidak dapat berlangsung, tapi dengan adanya energi listrik maka dapat berlangsung. Contohnya apa? Contohnya adalah penyepuhan logam, yaitu pelapisan logam dengan logam lain. Contohnya pada knalpot motor terbuat dari besi, kemudian agar mengkilat dan awet maka dia dilapisi atau disepuh menggunakan logam krom. Ya. Anak-anak sekalian, apa itu perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis? Pada sel volta itu berlaku singkatan KPAN atau kapan. Nah, ini untuk mengingat-ingat, untuk mempermudah kita dalam mengingat-ingat bahwa pada sel volta Kp itu adalah katode positif, artinya pada katode itu sebagai kutub positif, dan AN itu anode negatif, jadi anodanya bersifat sebagai kutub yang negatif. Yang kedua, pada sel volta ini reaksinya adalah reaksi redox berlangsung secara spontan. Spontan itu artinya terjadi secara sendiri atau tanpa bantuan oleh orang atau tanpa bantuan adanya listrik tadi. Kemudian pada sel elektrolisis ini kebalikan dari sel volta. Kalau tadi itu kapan, sekarang di sini KNAP atau kenap. Nah, katodenya di sini justru negatif dan anodanya di sini justru positif. Ini positif ya. Ya, ini positif. Kemudian reaksi kimia redox ini tidak berlangsung secara spontan. Nah, jadi reaksi kimia redox ini terjadi dengan cara dibantu adanya energi listrik. Kalau tidak ada energi listrik, maka reaksi redox di sini tidak terjadi, maka disebut tidak spontan. Kemudian kita akan membahas mengenai deret volta. Apa itu deret volta? Yaitu deret yang dibuat melalui eksperimen oleh seorang ahli yang bernama Alessandro Volta, sehingga disebut deret volta tadi. Nah, deret volta itu seperti ini. Yang paling kiri ini K, kemudian BA, kemudian CA dan seterusnya ke sana. Paling kanan adalah AU. Nah, untuk memudahkan kalian nanti mengingat-ingat, Bapak sudah menyiapkan akronim atau singkatan dari deret volta ini. K itu adalah kalau, BA itu Bapak, CA itu Kaisar dan seterusnya, sehingga deret volta ini dapat dibuat menjadi kalimat yang mudah diingat. Kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman pemburu harta, kerupuk hangus agak pahit au. Nah, ya saya ulangi, ini yang au itu AU ini emas ya.
kemudian PT ini pahit, nah ini AG ini agak, dan seterusnya. Nanti kalian pelajari lagi dan harus dihafalkan ya. Jadi untuk memudahkan penghafalan, caranya adalah dibuat kalimat seperti yang Bapak contohkan ini. Di sini juga ada harga energi atau potensial reduksi masing-masing logam yang ada di dalam deret volta tadi. Nah, dari deret volta ini saya ulangi, ini adalah paling kiri, kemudian ini ke kanan sana. Nah, ini paling kanan di sana. Semakin ke kiri itu mudah mengalami oksidasi. Nah, jadi misalnya K dibandingkan dengan EA, nah karena K ini sebelah kiri maka K mengalami oksidasi, sedangkan Na itu mengalami reduksi. Contohnya lagi, misalnya PB dibanding dengan PT. Nah, karena ini sebelah kiri mengalami oksidasi, maka PT-nya yang mengalami reduksi. Nah, yang kedua bersifat sebagai reduktor. Apa reduktor? Sebelah kiri ini bersifat sebagai reduktor karena menyebabkan logam di sebelah kanannya mengalami reduksi. Contohnya ini tadi, PB-nya mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi, maka PB ini disebut sebagai reduktor. Kemudian yang ketiga, harga potensial reduksinya kecil. Jadi semakin ke kiri harga potensial reduksinya adalah kecil. Jadi kalau ingin membandingkan misalnya Na dengan PB, mana harga potensial reduksinya yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah yang sebelah kiri, maka Na ini kecil, ini yang besar. Demikian juga kalau kita lihat dari sisi yang kanan. Nah, sisi yang kanan ini mudah mengalami reduksi, kebalikan dari sana tadi mudah mengalami oksidasi. Kemudian bersifat sebagai oksidator, berbeda dengan yang tadi, ini sebagai reduktor, ini sebagai oksidator. Kemudian harga potensial reduksinya besar, ya berbeda yang tadi. Di sini adalah potensial reduksinya kecil, kalau di sini potensial reduksinya besar. Contohnya ini Mg dengan Cu. Kalau ditanya mana harga potensial reduksinya yang lebih besar, tentu saja yang sebelah kanan, yaitu Cu. Kita akan lihat pembahasan tentang contoh soal berikut ini. Jika dua logam ini dihubungkan dalam sel elektrokimia, manakah yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi? Kita lihat K dengan PT. Nah, di dalam deret volta ini, K itu sebelah kiri, PT itu sebelah kanan. Sehingga karena K di sebelah kiri PT, di sebelah kiri ya, maka K itu mengalami oksidasi. Ya, semakin ke kiri, semakin mudah mengalami oksidasi. Dan PT itu mengalami reduksi, semakin ke kanan dia mudah mengalami reduksi. Berikutnya Cu dengan Al juga sama, karena Al di sebelah kiri, Cu di sebelah kanan, maka ini Cu mengalami reduksi. Dan saya ulangi, Al mengalami oksidasi, sedangkan Cu-nya mengalami reduksi ya. Saya ulangi, semakin ke kanan semakin mudah mengalami reduksi. Kemudian contoh yang kedua, bandingkan harga energi potensial reduksi atau E dari dua logam berikut. Misalnya Mg dengan Ni. Kita lihat lagi di deret voltanya, Mg sebelah kiri, Ni sebelah kanan. Tadi aturannya adalah semakin ke kiri potensial reduksinya semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Maka karena letak Mg di sebelah kiri, harga potensial reduksi Mg itu lebih kecil daripada harga potensial dari Ni. Nah, demikian juga contoh ini, Fe dengan Na. Karena Na di kiri, Fe di kanan, ini berarti potensial reduksinya ini kecil, ini adalah besar. Anakku sekalian, kalian nanti saya minta untuk mengerjakan tugas seperti ini ya. Slide ini diunduh, kemudian deret volta tadi dihafalkan. Kemudian yang untuk latihan soal adalah nomor 3 ini. Jika ada 4 logam seperti ini, kalian diminta untuk mengurutkan sesuai dengan deret voltanya. Kemudian mengurutkan dari yang paling mudah mengalami reduksi, dan mengurutkan mulai dari yang harga potensial reduksinya paling kecil. Kalau ini kalian
kerjakan, insya Allah kalian akan menjadi paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang lain yang berkaitan dengan elektrokimia ini. Demikian pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jangan kalah dengan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.